Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas materi perkuliahan tentang analisis real, yaitu barisan Cauchy. Oke, jangan lupa subscribe ya. TunePocket.com. Oke, sebelumnya kita mau bahas dulu tentang soal latihan yang udah kamu coba kerjakan kemarin ya. Oke, let's check this out. Oke, sekarang kita akan bahas tugas yang udah kamu coba kerjakan ya. Nah, yang pertama ini tunjukkan bahwa barisan 1, setengah, 3, seperempat itu divergen. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya sudah pernah dikerjakan tapi enggak pakai barisan bagian kerjainnya. Nah, sekarang kita mau coba pakai barisan bagian. Teorema barisan bagian yang digunakan itu adalah yang pertama, kalau misalnya dia tuh konvergen, maka dia terbatas. Nah, sekarang dibalik, kalau misalnya dia tidak terbatas, berarti barisan tersebut tidak konvergen gitu ya. Nah, terus yang kedua, teoremanya adalah setiap barisan bagian dari barisan bilangan ini, kalau misalnya kita bagi menjadi beberapa barisan bagian, itu semuanya akan konvergen pada suatu nilai. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan dia divergen, cukup aja untuk membagi si barisan bilangan tersebut menjadi beberapa barisan bagian bilangan, kemudian kita lihat apakah nilai limitnya sama atau berbeda. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya. Ada barisan bilangan 1, setengah, 3, seperempat. Ini sebetulnya ini tuh jadi ada dua barisan bilangan sebetulnya. Yang pertama barisan bilangan ganjil, jadi kita lihat ini adalah barisan bagiannya. Ini kalau ibu barisan bagiannya dilihat aja yang ganjil berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Terus yang kedua ini setengah, seperempat, seperdelapan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tuh divergen kan ya sebetulnya ya, karena dia tuh tidak terbatas. Sedangkan yang ini barisan bagiannya dia konvergennya ke 0. Nah, sehingga karena ini dua hal yang berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa dia itu divergen gitu. Jadi kan untuk barisan bagian itu lebih gampang untuk membuktikan bahwa dia tuh konvergen atau divergen. Sekarang kita lihat nih yang A. Nah, yang A kalau waktu dulu nih kita tinggal lihat aja dia terbatas atau enggak gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini, karena dia sebetulnya udah jelas dia itu tidak terbatas kan ya. Karena dia tidak terbatas bisa kita simpulkan bahwa dia itu divergen. Nah, atau kita juga bisa pakai barisan bilangan, barisan bagiannya. Kalau mau pakai barisan bagian, nanti hasilnya juga pasti sama. Karena dua-duanya itu tidak terbatas. Misal nih untuk yang ganjil, kalau misalnya untuk yang ganjil kan berarti 1/2 gitu ya. Terus kalau misalnya 3 kita ganti jadi 9/4. Terus kalau misalnya 5 berarti 25/6 dan seterusnya. Ini dia tidak terbatas. Begitupun pada saat dia genap. Kalau genap berarti kan 2 kuadrat 4/3. Terus berikutnya kalau misalnya yang genap berikutnya berarti 4 kuadrat berarti 16/5. Terus berikutnya lagi berarti 6 kuadrat 36/7 dan seterusnya. Dia juga tidak terbatas. Karena dua-duanya tidak terbatas, maka bisa kita simpulkan dia itu divergen. Sebetulnya cukup kalau misalnya salah satu dari barisan bagiannya dia tidak terbatas juga bisa kita simpulkan dia divergen sih. Nah, untuk yang ini sama. Nih, coba kita yang kalau dia ganjil aja ya, yang ganjil. Berarti kan kalau ganjil negatif 1 pangkat N-nya hasilnya pasti negatif kan? Nah, barisan bagiannya ibu singkat dengan BB. Yang pertama kalau dia ganjil berarti dia negatif 1/2 gitu kan ya. Kalau misalnya 3 berarti negatif 3/4. Terus kalau misalnya 5 berarti negatif 5/6 dan seterusnya.
gitu ya. Nah, berikutnya yang ini. Berikutnya kalau misalnya genap berarti 2/3. Terus 5 kalau yang genap berarti apa? Kalau misalnya yang genap berarti 4. Iya, oke. 4/5. 6/7 dan seterusnya. Yang ini konvergen. Kalau yang ini konvergennya ke -1, sedangkan yang bawah konvergennya ke 1. Nah, walaupun dua-duanya itu barisan yang konvergen, tapi beda arah konvergennya kemana, ini juga berarti dia divergen gitu. Nah, kalau yang ini kamu barisan bagiannya ini oke, mohon maaf digangguin ya. Oke, kalau misalnya ini kalau ganjil, kita ganti coba dengan yang ganjil ya. Ya. Oh iya ya. Iya. Ini tuh sebetulnya kalau kita yang ganti dengan ini tuh sama aja seperti 2 ditambah 1 per n kuadrat plus 1 kan ya. Kan gitu. Coba kita supaya lebih gampang. Kalau misalnya n-nya ganjil berarti ini kan 2 ditambah setengah gitu kan ya. Iya kan? 2 tambah setengah. Berarti 2/2 itu 5/2. Terus kalau 3 berarti kan 9 tambah 1 10. Berarti 2 tambah 1/10. Berarti berapa? 21/10 ya. Oke. Kalau misalnya yang ganjil berikutnya berarti yang ganjil berikutnya itu berapa? Itu kan barusan 3, sekarang 5. Kalau 5 berarti ya dan seterusnya ya, pokoknya gitu. Nah, ini barisan ini konvergennya kedua. Nah, kalau misalnya yang genap gimana? Berarti kalau n-nya kita ganti 2, berarti kan 4 tambah 1 berarti 5, 1/5, 2 tambah 1/5 itu adalah 11/5 ya. 11/5. Berikutnya kalau 4 berarti 4 kuadrat, 16 tambah 1 17, 2 tambah 1/17 berarti 36/17 ya. Dan seterusnya. Ini juga dia konvergennya kedua gitu. Karena ini dua-duanya sub barisannya ini konvergen kedua, maka dia itu konvergen kedua. Ingat kalau misalnya untuk yang divergen, ini boleh ngambil salah satu atau salah dua yang dia tidak terbatas, maka dia pasti divergen. Atau nih 2 barisan bilangan, ya, yang hasil konvergennya. Iya, oke. Yang konvergennya ke beda bilangan berarti dia pasti divergen juga. Terus kalau misalnya untuk yang konvergen ini kita pilih barisan bagiannya itu yang kalau digabungkan dia itu harus membentuk barisan bilangan keseluruhan gitu. Makanya ibu selalu ngambilnya ganjil genap gitu. Tapi ini kasusnya kebetulan aja kalau yang ganjil sama yang genap mereka berbeda ya. Mungkin aja nanti misalkan nih 5 yang pertama sama 5 yang kedua yang mengakibatkan mereka itu berbeda gitu. Mungkin saja seperti itu. Jadi gimana trik kalian untuk menganalisis hal itu. Oke, itu pembahasan untuk tugas Anda waktu kemarin. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau coba untuk ke materi baru yaitu tentang barisan Cauchy. Nah, di sini barisan Cauchy ini bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa dia tuh konvergen atau divergen. Kita mulai dari definisi yang pertama, itu barisan bilangan real X, Xn disebut barisan Cauchy. Jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat H epsilon anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n dan m anggota bilangan asli, yang berlakunya itu n dan m kurang sama dengan dari H epsilon, berlaku Xn dikurangi Xm itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, sebetulnya ini definisinya mirip-mirip seperti definisi dari nilai limit dari suatu barisan yang konvergen ya kan. Jadi, tugas kita hanya untuk mencari H epsilon yang bersesuaian saat nanti disubstitusikan ke persamaan ini agar jadi kurang daripada epsilon, itu nilainya berapa. Cuman, kita harus tahu dulu nih, dari ciri-cirinya barisan Cauchy itu apa. Jadi, maksudnya barisan Cauchy, kenapa sih harus ada N sama M? N sama M ini adalah urutan tertentu.
tapi urutan tertentunya itu harus bertetangga. Contoh nih, 2 sama 3, 3 sama 4, 4 sama 5 gitu ya. 10 sama 11, 101 sama 102, 1001 sama 1002 gitu. Jadi pada saat N dan M-nya ini dua-duanya meningkat, maka jarak antara si unit ke N sama unit ke M ini selalu makin kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya tiap urutannya bertambah, dia itu selalu semakin kecil si jaraknya antara tiap unit, maka dia itu barisan Cauchy gitu ya. Itu maksud dari barisan Cauchy. Sekarang kita lanjut ke lemma. Lemma tuh namanya itu teorema kecil gitu ya. Jadi teorema yang dihasilkan dari definisi tapi akan mengakibatkan teorema-teorema yang lain gitu. Nah, lemmanya di sini ada dua. Yang pertama, jika Xn barisan bilangan real yang konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy. Nah, jadi bisa kita tentukan kalau misalnya kita udah tahu nih barisan-barisan yang konvergen, jadi dia tuh udah pasti barisan Cauchy gitu. Contohnya nih, barisan seper N dia pasti barisan Cauchy nih. Jadi kalau misalnya nanti ada soal buktikan bahwa ini barisan Cauchy, kita harus tahu dulu dia tuh konvergen nggak ya. Nah, kalau misalnya konvergen udah pasti barisan Cauchy gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak konvergen, kita perlu curiga, kayaknya dia bukan Cauchy deh, gitu ya. Nah, yang berikutnya, lemma yang berikutnya yaitu, jika Xn barisan Cauchy, maka X terbatas. Karena dia barisan Cauchy, dia pasti terbatas. Jadi kalau misalnya dia udah nggak terbatas, udah pasti bukan barisan Cauchy. Nah, dari lemma-lemma tersebut, muncullah teorema yang bakal kita pakai, yaitu barisan bilangan real Xn konvergen jika dan hanya jika dia itu adalah barisan Cauchy. Nah, jadi kalau misalnya dia itu Cauchy, udah pasti konvergen. Kalau dia konvergen juga sudah pasti Cauchy. Nah, untuk pembuktian teorema ini ada di modul Anda ya, tinggal dibaca aja. Oke, nah supaya lebih paham lagi tentang barisan Cauchy ini, coba kita akan mengerjakan soal-soal yang menentukan apakah dia itu barisan Cauchy atau bukan ya. Let's check this out. Oke, nah sekarang kita mau coba untuk menganalisis apakah beberapa barisan berikut ini adalah barisan Cauchy atau bukan. Nah, sebetulnya yang jadi tolak ukur utama yang menjadi barisan Cauchy itu bisa kita analisis bahwa dia tuh kalau misalnya konvergen, biasanya, nggak biasanya sih selalu, kalau misalnya dia barisan yang konvergen, dia pasti barisan Cauchy nih. Nah, tapi kalau misalnya yang nggak konvergen nih gimana? Nah, sebetulnya kalau misalnya yang Cauchy itu bisa kita lihat gini, semakin lama suku atau unit ke yang saling bertetangga itu nanti si selisihnya itu semakin kecil gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya barisan Cauchy itu ciri-cirinya. Jadi kalau semakin lama dia tuh selalu semakin kecil gitu ya, si selisihnya dengan suku sebelumnya atau suku setelahnya itu, maka dia itu adalah barisan Cauchy gitu ya. Nah, sekarang kita lihat seper N. Kita udah tahu kalau misalnya seper N ini adalah barisan yang konvergen. Jadi sebetulnya dia pasti Cauchy. Cuman kita harus membuktikan. Nah, sekarang kita lihat ya. Seper N itu kita jabarkan dulu untuk mengilustrasikan bahwa ternyata oh iya benar semakin lama tuh dia semakin kecil gitu ya. Oke, terlepas dia itu adalah barisan yang naik monoton atau yang turun monoton gitu. Nah, seper N kalau misalnya kita ganti N-nya dengan 1 berarti hasilnya adalah 1. Kalau misalnya kita ganti 2 berarti 1/2. Kalau kita 3 menjadi 1/3, 1/4 dan seterusnya ya. Oke, dan dia itu konvergennya ke 0. Nah, kita lihat nih, 1 ke setengah. Nih, jaraknya berapa? Setengah kan? Nah, setengah sekarang ke 1/3. Nih, jaraknya pasti makin lama makin kecil. Karena setengah ke 1/3 itu lebih kecil dibanding 1 ke setengah. Nah, 1/3 ke 1/4 juga sama, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya jaraknya itu semakin kecil seperti itu, bisa kita asumsikan bahwa dia itu Cauchy. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa dia itu barisan Cauchy pakai definisi. Sebetulnya, kamu bisa lihat bahwa definisi ini mirip seperti nilai limit dari barisan yang konvergen ya kan. Jadi pasti kamu udah handal banget untuk menentukan K epsilon. Nah, kalau misalnya di yang barisan konvergen kan itu kita pakainya itu istilahnya K epsilon ya. Nah, kalau sekarang ini H epsilon. Sebetulnya sama-sama aja. Jadi tugas kita adalah mencari H epsilon yang nanti kalau misalnya kita substitusikan itu hasilnya dia pasti harus kurang daripada epsilon. Sehingga kita harus ada analisis pendahuluannya dulu. Oke, nah karena di sini Xn dikurangi Xm, artinya dia itu terdiri dari dua barisan bilangan dengan N dan M-nya itu yang saling
deketan gitu. N dan M-nya itu urutan tertentu tapi harus deketan. Contohnya 6, 7, 7, 8, 9, 10, 100, 101 dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita lihat analisis pendahuluannya dulu. Karena ini tuh ada 2 urutannya, maka kita simpulkan ini kan epsilon nih. Berarti kalau misalnya ada 2, kita simpulkan aja dia tuh kalau kita ambil 1 berarti epsilon per 2 gitu ya. Oke, misalkan untuk xn dikurangi xm itu kurang daripada epsilon nih. Kan kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, supaya kamu lebih kebayang, kita ngerjainnya di analisis pendahuluan sama bukti formal sekaligus lah ya. Oke. Nah, ya oke. Di sini analisis pendahuluan yang mau kita substitusikan nanti H epsilonnya ke bukti formal. Oke, di analisis pendahuluan kita tulis aja dulu xn dikurangi xm dengan nilai mutlak, atau itu artinya kan jarak antara xn dengan xm gitu. Ya, karena xn berarti kita ganti aja n-nya dengan n, jadi 1 per n. Oke, xm-nya 1 per m. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya pakai kesamaan segitiga sebetulnya langsung aja kurang sama dengan daripada 1 per n ditambah 1 per m ya. Ini langsung, nah seperti itu ya. Ini pernah nggak sih? Pernah ini nggak? Pernah sama nggak? Nggak. Oke, gitu aja lah dulu ya. Oke, berikutnya setelah ini, nah kita kan mau dia tuh jadi kurang daripada epsilon. Nah, supaya ini masing-masing ditambahin terus kurang dari epsilon, berarti haruslah 1 per n ini kurang daripada epsilon per 2 dan 1 per m juga kurang daripada epsilon gitu. Nah, ini hasilnya kan masing-masing ini, kesini aja ya. Ini hasilnya itu kan mutlak dari 1 per n karena dia itu selalu positif, jadi 1 per n aja kurang daripada epsilonnya. Ini juga kan sama, 1 per m kurang daripada epsilon. Oke, ini kan sama ya, kita kerjakan salah satu aja. Oke, berarti kalau misalnya m itu dia lebih besar daripada 1 per epsilon gitu ya. Oke, jadi kita pilih H epsilonnya adalah 1 per epsilon. Tapi ini kan ini kan epsilonnya epsilon per 2 ya. Ini epsilon per 2, berarti ini kalau misalnya seperti itu berarti 2 per epsilon ya. Oke, 2 per epsilon. Oke, sehingga kita punya bukti formalnya untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat H epsilon. H epsilonnya itu nilainya adalah selalu 2 per epsilon. Gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap n dan m anggota bilangan asli dengan n dan m-nya itu lebih besar dari H epsilon, maka 1 per n sama 1 per m-nya itu pasti kurang daripada epsilon per 2 kan gitu ya. Nah, sehingga berlaku xn dikurangi xm, ini hasilnya adalah 1 per n dikurangi 1 per m, dan ini lebih besar daripada mutlak 1 per n ditambah mutlak 1 per m pakai kesamaan segitiga. Yang ini hasilnya adalah 1 per n ditambah 1 per m. Sekarang n sama m-nya ini kan ya, kita ini 1 per n-nya kan kurang daripada epsilon per 2, berarti dia kurang sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Hasilnya sama dengan epsilon. Gitu. Jadi terbukti bahwa barisan ini adalah barisan Cauchy gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut ke yang ini. Yang ini cara ngerjainnya sama seperti yang ini. Kenapa Ibu udah jelas bahwa dia tuh konvergen atau dia adalah barisan Cauchy? Karena di latihan soal yang kemarin kan dia tuh konvergennya konvergen ke 2 gitu. Jadi yang ini coba Anda buktikan aja dulu masing-masing di rumah ya sendiri. Nah, sekarang kita mau ke contoh yang ketiga. Apakah n kuadrat per n plus 1 adalah barisan Cauchy? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang ini kan di soal latihan Anda tuh dia tuh adalah barisan yang divergen. Nah, sekarang kita lihat dia tuh Cauchy atau enggak gitu. Nah, karena dia divergen, kita lihat dulu ya.
bahwa dia tuh bener gak sih makin lama makin berdekatan atau makin berjauhan masing-masing unit. Oke, jadi kita lihat dulu ya, nih isi barisannya apa aja. Kalau kita ganti n-nya dengan 1, berarti 1 kuadrat per 1 tambah 1. Hasilnya adalah 1 per 2. Kalau 2, berarti 2 kuadrat 4 per 2 tambah 1, 3. Oke, kalau kita ganti 3 berarti 9 per 4. Berikutnya kalau kita ganti 4 berarti 16 per 5 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini dari sini ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setengah sama 4 per 3 ini itu jaraknya adalah 0,8 sekian ya, 0,8 titik-titik. Sedangkan 4 per 3 sama ini itu, jadi si setengah ke 4 per 3 itu jaraknya adalah 0,8 sekian. Sedangkan 4 per 3 ke 9 per 4 tuh jaraknya 0,9 sekian. Jadi makin lama ini malah makin besar jaraknya. Sehingga ini udah pasti bukan barisan Cauchy. Cuman kita mau menganalisis bahwa dia itu bukan barisan Cauchy tapi harus pakai definisi ya. Sehingga kalau misalnya kita mau membuktikan dia bukan barisan Cauchy, kita pilih aja epsilonnya nilainya berapa, n sama m-nya nilainya berapa, yang kalau kita substitusikan ke persamaan ini, hasilnya harus lebih besar gitu ya. Oke, nah kalau ibu pilihnya itu pilih epsilonnya itu kalau ibu setengah gitu ya. Kalau kamu terserah, pokoknya yang hasilnya itu nanti kalau disubstitusikan harus lebih besar aja. Terus n-nya itu sama dengan 8 dan m-nya itu sama dengan 7 gitu. Jadi kan ini harus berdekatan. Sehingga xn dikurangi xm itu hasilnya adalah mutlak dari 8 kuadrat per 8 tambah 1 dikurangi 7 kuadrat per 7 tambah 1. Ini hasilnya adalah ini 64 per 9 dikurangi 49 per 8. Ini hasilnya adalah 71 per 72. Kalau kita mutlakkan karena dia nilainya positif berarti tetap nilainya sendiri ya. 71 per 72. Ini sekitar 0,9 titik-titik lah. Ini hasilnya lebih besar daripada epsilon yang kita pilih. Nah, ini kan sudah kontradiksi. Berarti dia tidak terbukti bahwa ini itu adalah barisan Cauchy karena terdapat epsilonnya setengah, n-nya 8 dan m-nya 7. Kita substitusikan ke sini ternyata hasilnya nggak kurang dari epsilon, malah lebih daripada epsilon gitu. Kalau membuktikan dia bukan barisan Cauchy gitu. Oke. Nah, gimana sekarang? Udah lumayan paham kan yang namanya barisan Cauchy atau bukan, gimana cara menentukannya? Nah, supaya kamu lebih jago lagi, kita coba latihan ya. Jangan lupa nanti latihannya ini kamu kirim ke Google Classroom yang udah kamu sign in di kelas ibu ya. Waktunya itu nanti sampai hari Minggu. Nah, jadi kita lihat dulu. Yang pertama, berikan sebuah contoh barisan yang terbatas tapi dia bukan barisan Cauchy. Nah, ada kan sebetulnya. Jadi kalau misalnya bukan barisan Cauchy, dia pasti barisannya itu dia barisan divergen. Tapi dia yang barisannya yang terbatas. Gimana? Udah pernah menemui itu barisan dia tuh divergen, tapi dia tuh terbatas gitu. Dia tuh terbatas padahal dia tuh divergen gitu. Udah pasti. Nah, tinggal kamu tulis aja di situ ya. Yang kedua, ini berarti kita pakai tunjukkan menggunakan definisi bahwa berikut ini merupakan barisan Cauchy. Nah, ini udah jelas bahwa mereka tuh udah pasti barisan konvergen. Tinggal kamu cari aja H epsilon yang bersesuaian berapa supaya dia itu bisa membuktikan bahwa dia itu adalah barisan Cauchy. Nah, yang ketiga, membuktikan bahwa dia itu bukan barisan Cauchy. Berarti nanti tinggal dipilih tinggal dipilih epsilonnya berapa, n-nya berapa, dan m-nya berapa. Yang kalau disubstitusikan, hasilnya itu akan menghasilkan lebih besar daripada epsilon, gitu ya. Nah, yang nomor 4 ini, diberikan barisan xn dengan definisinya itu akar n, tunjukkan bahwa limit dari ini kayak kriteria Cauchy ya, hasilnya tuh 0 limitnya tuh, tapi dia tuh bukan barisan Cauchy. Jadi kamu tinggal buktikan aja. Ini limitnya 0, tapi dia bukan barisan Cauchy. Berarti kan kalau misalnya bukan barisan Cauchy, tinggal pilih aja epsilonnya berapa, n-nya berapa, m-nya berapa. Gitu ya, tapi hasilnya harus lebih besar daripada epsilon gitu. Oke. Nah, mungkin cukup ya materi kali ini tentang barisan Cauchy.
Jadi kita tuh punya beberapa macam cara untuk menentukan bahwa barisan bilangan real tersebut adalah barisan yang konvergen atau divergen, termasuk barisan Cauchy ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya dan menambah banyak pengetahuan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com.